Minum tradisional yaitu cap tikus. Cap tikus. Kira dia yang mau minum kan, gue santai-santai aja di samping dia kan. Habis itu mulai panas kan, gue kan gak terbiasa ya. Dia bilang, kalau gak habis kamu bayar semua pesanan ini. Tiba-tiba dia Nggak izin. nggak izin sama sekali. Gue rasa ada tuh setengah babi. Kulitnya dikupas gitu, Bol. Kebiasaan pesta, tapi popojinya kosong. Bak udah ulang nenyong piano. Nah, kali ini kita mau bahas. Gue sambil ngomong kepala gue Ulang. dan mic-nya juga di sini, Bro. Jadi nggak kedengeran. Bak udah ulang nenyong piano. Nah, hari ini ya udahlah. Pokoknya kita mau bahas tentang ini stereotype yang part kedua ini, stereotype atau hal-hal yang menggambarkan orang Manado yang dari luar Manado tuh biasanya menganggap orang Manado seperti apa, atau nggak harus dari luar Manado sih. Biasanya orang Manado tuh kayak gimana sih? Nah ini kita bakalan jelasin nih. Dan nanti gue bakalan tanya ke kalian, kira-kira itu mitos atau fakta gitu. Misalnya, contohnya yang part 1 ya, orang Manado itu Carlota. Nah, menurut kita kan waktu itu iya sebagian besar kayak gitu. Berarti bisa dibilang fakta gitu. Emang gak bakal semuanya sih, kayak itu contohnya Carlota. Gak mungkin semua orang Manado Carlota. Betul. Tapi ketika sebagian besar kayak gitu, nah itu kita anggap bener gitu. Tapi kalau misalnya cuma sedikit doang yang kayak gitu, kita anggap itu mitos atau enggak bener. Nah, kita akan bahas yang pertama. Orang Manado itu pemakan segala. Benar sekali. Ini mitos yang bukan cuma beredar di Manado tapi di luar Manado. Iya. Kita setiap ketemu orang di Jakarta sini ya, atau orang kita ke daerah, ke pulau-pulau Jawa, terus kita bilang kita orang Manado, orang-orang itu langsung pikirannya, wih, pernah makan ini gitu. Karena di Manado itu memang ada banyak hewan-hewan yang tidak lazim untuk dimakan tapi dikonsumsi. Contohnya tikus, bahkan kucing, kelinci, apalagi kelelawar, apalagi ya banyak punya hewan-hewan yang biasanya tidak untuk dikonsumsi. Apa? Water apa? Water itu burung. Bukan apa? Itu hewan yang tumbuh di batang pohon. Pohon apa sih? Nggak tahu. Pokoknya kayak belatung, tapi gemuk banget. Oh, kita pernah lihat itu. Kita pernah lihat di TV. Iya, tahu. Warnanya putih kan? Iya, warna putih. Namanya water. Water. Oke. Tuh, kayak gitu. Itu dimakan langsung mentah-mentah, Bu? Ada yang langsung mentah-mentah, ada yang diolah dulu. Ada yang dibakar dulu. Oke. Gitu. Kalau kalian mau lihat contohnya, bukti nyatanya orang Manado makan segala, ke pasar ekstrim di Tomohon. Betul. Nah, itu ada tuh semua makanan. Kalau mana gimana? Ketemu orang, ya orang sering tanya gitu. Iya, sama. Karena Bro, Sama, Bro. Tapi gimana kalau stigma kayak gini? Orang Manado makannya banyak, 3 liter cuma sarapan pagi. Hah? Maksudnya 3 liter cuma sarapan pagi. Ada tuh waktu kita kuliah, spesifiknya ke orang Kakas. Jadi dinyanyiin 3 liter cuma smokol pagi. Itu aslinya iklan apa ya? Nah, berarti kalau orang Manado pemakan segala, iya benar. Iya benar. Karena gua sih gua dulu pernah makan RW gitu-gitu, anjing pernah. Tapi semenjak SMA udah berhenti, dan makanan-makanan yang aneh lain gue nggak makan. Cuma kebanyakan jadi itu bisa dianggap fakta. Iya. Tapi kalau orang Manado itu pangmakang banyak, itu spesifiknya berarti orang Kakas. Orang Kakas semuanya. Katanya. Oh gitu. Orang-orang gunung lainnya nggak tahu juga. Tapi di lagunya sih orang Kakas. Jadi 3 liter cuma sarapan pagi. Atau mungkin nggak benar-benar 3 liter, cuma ungkapan aja bahwa orang Kakas makannya sebanyak itu. Iya. Kayak gitu. Siapa itu orang pertama yang dari Kakas? Laloan, Komaling. Itu kalian orang-orang Kakas, coba komen di bawah dulu. Apakah itu kasih benar? tahu apakah Ngoni memang pemakan banyak. Tapi kalau secara keseluruhan orang Manado ya standar aja sih makannya. Pokoknya yang pertama itu orang Manado pemakan segala. Tapi maksudnya pemakan segala ini daging ya, bukan kayu atau sofa. Makan sofa enggak mungkin lah makan sofa. Rayap kali. Itu maksudnya daging hewan apa aja disikat gitu. Darat, laut, udara ya. Darat, laut, udara disikat semuanya. Yang kedua ada ngomong resleting nggak dikunci lagi. Aduh, di kamera kelihatan kan. Bak udah pulang piano. Dari Anda mau hujan balik celana dalam. Yang kedua, orang Manado pang minum.
minum ini maksudnya bagate. Bagate itu dalam bahasa Manado mabuk gitu. Atau nggak usah mabuk deh, yang penting minum alkohol. Orang Manado tuh suka minum alkohol. Kalau kita justru lebih sering dengar orang Manado itu kuat minum. Oh, jago minum ya. Nah, kalau itu gimana? Kalau misalnya orang Manado jago minum, mitos atau fakta menurut Ngana? Kalau mau lihat di lapangan, ketahuan sekali kita pergaulan. Sepertinya iya. Iya. Kalau kita bergaul dengan tapi tawang-tawang orang Manado, kebetulan orang bergaul dengan tawang-tawang yang tidak jawa minum kan, Lur. Jadi kita sebenarnya tidak begitu tahu. Cuma kita dengar dari Tamang cerita, iya tapi Tamang gini dia jago minum. Atau kita senior di kampus, waktu itu sempat ada acara apa ya orang kita lupa di awal-awal itu. Nah kita kebetulan bareng-bareng dengan dorang ada yang beberapa yang minum. Di situ ya dorang ya kita sepenglihatan kita dorang kuat minum. Ngana gimana Bro? Kalau di sekitar lu orang Manado jago minum. Jago banget. Itu kalau orang-orang di sekitar kita, berarti itu bisa dibilang fakta, benar. Orang Manado itu jago minum. Nah, kalau kitanya masing-masing, iya. Gimana? Kalau gue sama dia orang Manado. Iya. Nah, lu sebagai orang yang dari luar Manado, enggak. Oh, gue nggak jago minum. Enggak, dan nggak tahu minum. Jadi gue dulu sempat pernah sama bos gue di Manado kan. Jadi kita nongkrong di kafe, dia ada pertemuan sama kliennya. Pas di kafe, gue mesen kan jus alpukat. Jadi kafe kan jus alpukat enak banget tuh. Gue emang suka alpukat. Begitu gue minum, udah gue minum seperempat, ternyata ada botol bir satu di depan gue, tapi yang mini. Itu angker bir putih. Oke. Bir putih. Nah begitu itu ditaruh di situ di depan gue kira dia yang mau minum kan. Gue santai-santai aja di samping dia kan, sambil duduk sambil perhatiin dia ngomong apa. Habis itu dia bilang, Leo, kamu minum katanya, bir putihnya. Minum. Ini udah ada bir angkernya. Itu ukurannya cuma buat 1 gelas besar kan? Gelas besar yang kayak gini? Enggak, lebih kecil lagi dari ini. Ntar kelihatan nggak di kamera? Tadi gue nunjuknya yang kayak gini nih. Lebih kecil kan? berarti. Iya, gelas bir. Oh, gelas bir. Gelas bir. Iya, tahu. Kayak gelas es teh gitulah ya. Jadi dimasukin ke situ, terus dia bilang kayak gini. Kalau nggak habis, kamu bayar semua pesanan ini. Gue kan cuma anak buah. Gaji gue kan nggak seberapa. Daripada ya kan gue nurut, daripada bangkrut. Iya, daripada bangkrut tabungan gue, nurut lah, gue minum. Gue belum pernah minum sebelumnya. Dia bilang kalau diminum jangan tahan nafas. Begitu gue minum, klek. Itu langsung habisin 1 gelas. Harus gue paksa gue habisin. Maksudnya lu minum gini, habisinnya lu minum, lu taruh apa langsung? 2 kali. Jadi setengah, baru habis itu setengah lagi. Okay. Pertama gue minum setengah, mulai panas kan, gue kan gak terbiasa ya, panas. Habis itu habisin katanya, gue habisin lagi, keluar air mata. Gak kuat saking pahitnya, makanya saking gak tahu minumnya gue jadi kayak gitu, sampai keluar air mata, tobat gue langsung di situ. Jadi kalau bos gue ada di kafe, gue langsung menghindar di kursi yang paling jauh, pesan yang lain biar gak kelihatan bos gue, kayak gitu. Oke, berarti ini testimoni dari orang yang tidak ada darah Manado. Iya betul. Ya. Tidak jago minum. Enggak jago minum. Kalau Oke, kalau kita dulu. Sejujurnya kita bukan orang yang suka minum. Gitu. Kita mau minum tapi di situasi tertentu. Misalnya ada acara, ada Tamang ulang tahun, traktiran atau apa. Terus di situ dijamu, ada minum dan sebagainya. Oke, kita mau. Nah, kita ambil contoh dari situ ya. Kan misalnya ada tapi Tamang ulang tahun itu ada minum-minum, kan kita minum bareng-bareng kita kan minum bareng-bareng yang tapi Ini cuma ngobrolin alkohol, tapi mabuk. Udah mabuk. Nah, terus kita bandingkan di situ. Pertama kali minum itu ya ini yang tapi Tamang ini. Maksudnya kita kan sebelumnya nggak pernah minum. Harusnya kita toleransi alkohol rendah. Harusnya karena kita baru pertama kali minum, kita baru minum sadiki, so goyang atau apa. Tapi itu porsinya sama. Kita lupa waktu itu minumannya apa. Kalau nggak salah vodka deh. Vodka minumannya. Porsinya sama, tapi Tamang udah mulai merah mukanya. Ada yang mulai mau jatuh dan sebagainya. Kita masih ya
Ada rasa sih, ada rasa sedikit Pusing. ya, ada sih, ada perasaan minum alkohol ada, tapi nggak sama deng dorong. Nah ini di sini baru kita sadar, oh ternyata memang orang Manado kebanyakan punya bakat untuk jago minum, tapi nggak semua. Iya. Cuma berapa, dan waktu di acara itu kita sadar gitu. Oh Jago ternyata ya? ada bakat memang. Kalau Ngana kira-kira Buat pertanyaan, Jago minum. apakah Ngana jago minum sebagai orang Manado? kita nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang tidak, karena kita belum pernah minum-minum gitu sama bukan orang Manado. Jadi kita nggak bisa punya perbandingan. Itu yang kita mau tekankan, jangan bandingkan Ngana dengan apa teman-teman Manado lain gitu. Karena biasanya dorang itu di antara jago atau jago sekali. Iya, itu. Nah, dibandinginnya dengan orang luar daerah, tapi berarti Ngana nggak pernah minum dengan orang di luar daerah. Jadi nggak bisa membandingkan. Tapi Ngana di antara Ngana teman-teman, kira-kira Tahu. ya boleh lah ya. Tahu. Termasuk yang tahu. Oke, berarti termasuk yang kuat. Termasuk yang kuat gitu. Mau ngomong minum enak nih, Pur. Suka tahu kan? Boleh silakan. Ini adalah minuman enak. Odading Capanda. Tadi kan kita bahas tentang itu, berarti orang Manado jago minum. Tapi kalau pertanyaannya apakah orang Manado peminum? Enggak. Jawabannya iya atau enggak? Enggak. Kalau kita sama, orang Manado sebagian besar punya bakat untuk kuat atau jago minum. Tapi apakah orang Manado peminum? Jawabannya enggak, karena banyak sekali kayak torang-torang petang banyak sekali yang enggak minum. Iya. Atau dari orang tua banyak yang pernah memang enggak sontong minuman gitu. Cuma memang kenapa Manado identik juga dengan alkohol, karena Manado punya minuman yang cukup terkenal, yaitu minuman tradisional, yaitu cap tikus. Cap tikus. Gitu. Dan sekarang sudah legal ya? Ya sudah legal. Kesimpulannya itu. Sekarang next kita masuk ke yang ketiga. Orang Manado punya kebiasaan babungkus. Babungkus itu bawa pulang makanan. Take away. Take away benar. Bahasa kerennya ya. Iya. Take away. Biasanya situasinya tuh kalau ada acara tertentu, misalnya kalau di sini biasanya kondangan atau apapun lah, sunatan, hajatan, apapun itu kan ada catering, ada prasmanan. Kalau di sini bilangnya, kalau di sana bilang apa kan? Catering. Itu ada prasmanan. Nah, biasanya setelah acara atau bahkan di tengah-tengah acara ada yang minta izin ke yang punya acara untuk boleh nggak untuk babungkus itu untuk bawa pulang makanannya berapa gitu. Biasanya dimasukin di plastik. Itu penjelasan babungkus. Sekarang mitos atau fakta orang Manado identik dengan babungkus atau suka babungkus? Fakta. Kamu bilang betul dan fakta. Fakta. Iya. Kalau mana? Yang waktu Ngana tinggal di Manado, Fakta. Ngana alami ya fakta. Kita tidak punya budaya itu karena kita lama di sini. Iya. Jadi misalnya ada acara orang gitu ya enggak tak pikir mau babungkus atau apanya, enggak, ya udah nikmatin aja di situ gitu. Cuma ketika kita ada di acara orang lain atau di acara kita sendiri, itu banyak memang yang begitu, yang persiapan amunisi, ada kantong plastik Dalam tas. di dalam tas ada itu yang kita lihat cuma terjadi di Manado, karena kalau di sini enggak. Mungkin Kalian akan kaget mendengar cerita saya. Ayo cepat lanjut. Menarik. Nah, kalau di sini mungkin itu orang cenderung kalau di tengah-tengah acara ya terus minta kayak gitu, di sini mungkin dianggap tidak sopan biasanya kan, karena kayak tamu-tamu lain belum makan atau apa, atau di sini orang-orangnya ada gengsinya gitu, kayak malu untuk minta gitu. Cuma kalau di Manado ya mungkin karena jadi budaya, jadi orang nggak malu lagi gitu. Tapi apakah ini sesuatu yang pasti buruk? Nggak juga, karena seringkali di sini kalau acara ya udah makanannya bisa banyak terus ya udah tak buang-buang aja, akhirnya nggak dimakan. Sedangkan kalau di Manado selalu rata. habis. Nah ini ya positifnya adalah kita nggak buang-buang makanan, bagus banget. Tapi negatifnya kadang-kadang suka nggak tahu diri. Nggak tahu diri, suka kurang pas waktunya. Ya. Timingnya suka kurang pas gitu. Itu positif negatifnya. Silakan. Ada cerita apa tentang babungkus ini? Babungkus ini sebenarnya kalau menurut kita ya dua tipe orang yang babungkus. Satu ditawarin, dua nawarin diri. Kalau yang satu itu kayak ada yang memang nunggu ditawarin, ada yang memang ya udah kalaupun ditawarin ya udah ambil, kalau enggak ya udah.
Terus ada lagi yang apa tadi? Yang memang menawarin diri untuk bungkus, ada gitu. Itu yang kadang bikin waduh, Iya, itu kadang-kadang. tapi juga kadang ya, lihat sikon juga kalau memang makanannya memang banyak banget. Terus tamunya misalnya udah pulang atau udah tinggal Iya, sedikit, betul. ya nggak Udah. apa-apa sih. Tapi kalau misalnya memang masih ada untuk tamu lain Iya, atau iya. mungkin apa kayak rasanya, aduh mau ngasih tapi takutnya kurang. Nah iya, nggak mau ngasih takut dibilang pelit, iya ya kan? itu. Nah, kalau kita nggak ngasih, kitanya yang kesannya jahat gitu-gitu karena udah jadi kultur, udah jadi budaya. Gitu. Ada yang maksa. Contohnya. Saking deketnya ke hubungan, maksudnya entah ini bukan ke keluarga ya, kalau keluarga ya Pasti ada lah. dikasihnya lah. Iya. Tapi ada yang di luar hubungan keluarga sering Pak bungkus Joko gitu, kayak maksa gitu. Akhirnya yang mau ngasih pun kayak ikhlas nggak ikhlas. Iya. Kayak gitu. Mau nggak mau, iya. Serba salah jadinya. Serba salah, kan? Dikasih rasanya gimana gitu, masih ada tamu lain. Nggak dikasih, kitanya nanti yang dibilang oh jahat nih ini orang pelit. Kan ada kan nih. orang kalaupun tanpa diminta pun pasti akan ngasih lebih. Iya. Oh. Tapi pas ketika dia minta, kitanya yang Malah, jadi kayak iya, iya. kayak gitu. Ih, Terus betul. kita pernah menemukan, kan tadi bilang cuma ada di Manado. Oh tidak, itu salah besar. Oh, iya. Karena saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Di sini. Di pas Ngana tinggal di sini. Jakarta, Oh, oke. di ibu kota. Oke, Waktu oke. itu ada acara kondangan. Ah, Kondangan nikahan orang Manado juga. Oke. Jadi otomatis kan yang datang ya tamunya kalau bukan keluarga yang dibawa dari Manado, Yes. ataupun ada tamu yang udah lama tinggal di Manado terus diundang lah untuk datang. Kalau kondangan di Jakarta kan jarang ada yang duduk kan ya, tamunya berdiri gitu. Kalau datang langsung Nyalamin. Ya, terus habis itu makan gitu Betul, kan. Nah, betul. ini kebetulan kita berdiri di samping persis meja makanan makan itu. Lihat tamu-tamu lagi makan, ambil makanan, terus tiba-tiba ini ada sosok ibu yang tua renta, tiba-tiba ya nggak izin sama sekali. Itu. Setelah ditelusuri itu memang orang Manado yang ternyata udah lama di Jakarta. Oh, berarti masih valid. Masih Ternyata itu budaya orang Manado. Dia nih, hah? Ibu kota mesti ada yang begini. Ya itu salah tempat sih karena oke itu budaya Manado. Ada positifnya juga yang kita bilang tadi. Tapi kan ini di daerah orang. Nah terus Malu dong. yang jadi permasalahan lagi, ini kan DP tempat acara itu tidak normal dan untuk mau babungkus. Memang artinya maksudnya kan kalau orang babungkus kan paling ya acara di rumah. Iya. Acara apapun itu, kalaupun di rumah orang babungkus ya udah. Iya biasa. Tapi iya. ini di gedung. Itu di Jakarta. Waduh. Di gedung masih sempat-sempatnya babungkus. Di Manado juga ada kayak gitu. Kalau yang di Jakarta kan orangnya yang datang ke mejanya. Kalau ini si yang mau bungkus itu dia duduk, ada orang yang bawain panstofnya. Gila. Kotak-kotaknya ini. Sekotak-kotaknya terus yang megang plastik langsung. Buat besok smokol. Itu kacau. Kalaupun acara besar di rumah ya oke lah. Iya. Tapi ini kan di gedung. Iya. Gue yang kejadian yang agak parah gitu ada juga. Ini baterainya udah mau habis. Sulap. Nah, jadi lain kan? Jadi itu kita pakai kamera ini. Cuma memorinya full. Jadi akhirnya pakai HP. Lanjut cerita yang tadi soal babungkus. Siapa tadi yang mau cerita ya? Ngana. Oh, kita yang. Iya, jadi gue dulu pernah punya pengalaman juga babungkus. Di mirip-mirip juga dengan yang Ngana cerita terakhir itu. Waktu itu ada sekolah polisi itu di daerah Manado. Itu lagi ada acara juga. Terus gue nggak tahu ya siapa. Emang acaranya sih udah mau selesai, tapi kan belum selesai, masih banyak tamu di dalam. Yang punya acara kan nyokap gue. Tidak izin, langsung ke sana bawa plastik. Kita kok itu. Ini sedap tuh ini. Terus gue kan, gue sejujurnya gue tuh biasa aja, karena gue udah terbiasa dengan hal itu gitu. Itu udah hal yang lazim di Manado. Gue lewat aja, gue nggak pasang muka judes, nggak apa, ya biasa aja gue lewat situ. Mereka nggak ada tuh yang kayak, iya makan ini, nggak ada. Lihat gue gini, Fokus. nggak peduli. Menurut gue ya situasi yang idealnya, yang benernya harusnya kalau bisa tuh jangan minta buat boleh babungkus nggak gitu. Apalagi bapaksa. Tapi yang punya acara ini juga harus peka.
Kalau emang dirasa tamunya udah tinggal sedikit, makanannya masih banyak dan sebagainya, ya ditawarin. Gitu. Bungkus aja gitu. Bungkus aja, ya. Kebanyakan tuh di sini yang gue bilang tadi, banyak banget di sini yang makanannya masih banyak, tak buang-buang. Gitu akhirnya ya mubazir. Iya, betul. Plusnya Manado udah punya budaya itu. Tinggal gimana caranya biar yang punya acara ngasih ikhlas, enak gitu. Yang mau babungkus juga bawa pulang ya jadinya rezeki gitu. Kalau di sini kan jadi nggak berkah aja kalau misalnya nggak ikhlas gitu ya. Gue ada cerita juga tuh yang suka babungkus gitu. Jadi gue kan dulu ada sampingan gue bawa orang wedding, tapi weddingnya yang udah premium lah, udah yang menengah ke atas. Jadi satu acara di tempat gedung gitu di Manado. Di gedung itu kan ini tempat makanannya khusus, ada babi putar. Oh iya, paling ujung tuh biasanya. Putar, iya. Paling ujung. Nah, ada oknum-oknumnya. Begitu gue mau ngambil ke makanan yang tidak halal ini, katanya sih yang paling tore itu yang paling garing kulitnya. Gue baru ngambil dikit, dateng oma-oma, set dia korek tuh itunya kulitnya. Dia kikis baik-baik tuh pakai pisau, kikis. Gue kira dia mau ngambilin ke saudaranya. Dia taruh di piring, dia nggak bawa tas, taruh piring, dagingnya dia ambil juga. Sampai numpuk tuh. Sampai numpuk. Oh mungkin ini buat satu meja kali. Positive thinking dong kan. Begitu udah numpuk, balik gue perhatiin dia duduknya di meja sebelah gue. Dia balik ke meja, set. Dari tasnya keluarin kantong plastik, masukin. Langsung kata gue, wow. Gue rasa ada tuh setengah babi. Kulitnya dikupas gitu, Bol. Ngupas kulit babi kan gampang ya? Iya, tinggal ditarik doang. Srek. Langsung masuk kan. Gokil itu sih, itu acara yang istilahnya wedding premium lah. Masih ada Bor kayak gitu, Bor. Ternyata emang benar. Di hotel? Bukan di hotel, di gedung. Gedung premium juga. Di area Boulevard situ, Boulevard Manado. Untuk orang-orang Manado pasti tahu lah gedung itu. Ya itulah kebiasaan babungkus di Manado. Kayaknya harusnya babungkusnya jadi satu konten sendiri deh. Iya nggak sih? Banyak banget yang mau diomongin, cuma ya apa. Kita mau revisi dulu yang kita bilang tadi. Mungkin kalau mau minta nggak apa-apa, tapi dengan sopan. Betul. Dan kalau ditolak, ya udah jangan merasa kayak dia pelit ya. Ya udah. Masih banyak tua itu. Iya. Dan emang kalau niat untuk ngebungkus, saran gua tunggu tamunya pulang semua. Iya. Di situasinya juga harus tepat ya. Itulah kebiasaan babungkus di Manado yang ternyata adalah fakta. Betul. Next, kebiasaan orang Manado buat pesta pora, pesta. Betul sekali. Betul ya, pesta. Kenapa Manado identik sama ini? Mungkin ada hubungannya juga sama orang Manado yang gengsi. Ya. Gitu. Jadi gimana caranya biar dilihat orang, meriah gitu, benar, meriah. Itu kata yang tepat. Jadi orang Manado kebiasaan pesta itu fakta. Nah, sekarang gue tambahin lagi nih. Kebiasaan pesta, tapi popojinya kosong. Itu mitos atau fakta? Kebiasaan pesta pada saat duitnya udah seret gitu, tapi tetap maksa pesta. Demi gengsi ini. Bener atau salah? Fakta. Oke. Apa mitos atau fakta? Kalau menurut gue ya, gue nggak terlalu tahu tapi mayoritas benar sih. Iya. Mayoritas. Dari cerita-cerita yang pernah gue dengar, iya. Kayak bahkan untuk hal-hal yang menurut gue kurang penting, contohnya ulang tahun. Betul. Dia rela. Kalau gue sih kalau gue emang duitnya lagi sedikit dan nggak ada supply duit dari orang tua misalnya, ya udah. Kalaupun mau pesta pun, ya bukan pesta sih jatuhnya, ya paling ya makan aja udah, makan apa kek gitu. Disesuaikan dengan budget. Oh tapi ada yang rela untuk pinjam, pinjam sana, pinjam sini, pesta. Gantinya gimana? Nanti urusan belakangan. Yang penting pesta dulu. Gitu. Kalau sampai cerita bagaimana? Ada begitu. Tapi bukan pas harinya itu ya kita tahu dia pinjam, tapi beberapa hari setelah acara yang besar itu baru kita tahu ternyata minjam. Cuma kadang ada juga yang awalnya bilang cuma kecil-kecilan, cuma syukuran kecil-kecilan, cuma mau undang keluarga terdekat, keluarga dekat, entah itu acara apapun ya. Tapi ujung-ujungnya sound system,
satu ekor. Yang bikin beda itu kalau di sini mungkin masih ada kebiasaan untuk pesta walaupun minjem. Cuma misalnya di event yang tertentu doang, misalnya pernikahan. Betul. Ya kalau pernikahan kan emang udah budaya Indonesia untuk ya kalau bisa bikin yang meriah, biar banyak yang datang, orang banyak yang tahu gitu-gitu. Jadi senang juga, terus bisa terlihat kesuksesannya. Betul. Kira-kira gitu. Tapi kalau di Manado bahkan untuk yang gue bilang tadi, acara-acara yang tidak sesakral pernikahan atau gini, pemberkatan rumah misalnya. Naik rumah baru. Ya, rumah baru. Nah, naik rumah baru ya istilahnya. Naik rumah baru. Nah, kalau naik rumah baru menurut gue ya itu masih logis sih. Kalau untuk acara naik rumah baru. Tapi yang udah nggak logis ini ulang tahun sih. Oh iya, ulang tahun contoh gua tadi ya. Iya, ulang tahun tapi keuangannya emang lagi kurang kan. Gitu. Ya lebih baik nggak usah dirayain sekalian. Iya, karena berdoa aja udah cukup. Gitu. Gue jadi rohani. Keluar. Sekarang masuk ke yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, orang Manado punya suara yang bagus. Itu mitos atau fakta? Untuk nyanyi ya, kalau nyanyi suaranya biasanya bagus. Fakta. Lu 80%. Iya, berarti masih masuk ya, masih masuk fakta. Emang nggak semuanya. Iya. Tapi, aduh, bentar ya guys. Ini dia masuk terus. Sorry ada interupsi. Kalau menurut gua, iya emang benar kata lu, nggak semuanya. Iya. Contohnya, saya tidak bisa menyanyi. Tapi emang itu identik aja di orang Manado. Walaupun nggak semuanya ya, tapi kebanyakan ini mayoritas nih. Pilihannya kalau nggak bagus banget. Di sekitar gue juga teman-teman gue gitu. Bahkan yang orangnya ya agak-agak apa ya istilahnya, selengean lah misalnya. Yang nggak kelihatan nih orang nggak bisa nyanyi orang. Tapi tiba-tiba pas nyanyi bagus. Iya, bagus banget suaranya. Iya. Ada nggak faktor karena ada banyak budaya yang mendukung ke arah situ? Contohnya ya, ini kalau ibadah. Kalau ibadah kolom gitu-gitu. Itu ada nyanyi lagu puji-pujian dan sebagainya. Bisa jadi, atau kebiasaan di Manado tuh banyak paduan suara, banyak kur gitu-gitu. Sama vokal grup. Vokal grup gereja. Itu berarti bisa dibilang salah satu faktor juga. Bisa. Kenapa? Paling nggak tahu nada lah. Iya. Jadi tahu nada. Ketika gue bilang gue orang Manado, banyak orang yang berekspektasi ke arah sana juga ya. Iya. Wih, nyanyi dong, coba bisa nyanyi dong. Tidak bisa, jangan. Jelek sih enggak, cuma ya sebagai orang Manado, dibandingkan dengan orang Manado lainnya, saya tidak ada apa-apanya, tidak bisa. Next. Oh, yang mana tadi? Oh, satu hal unik dari orang Manado. Kalau orang Manado itu mau berangkat, pasti fashionable. Entah dia mau kemana, mau ke daerah mana, pokoknya selalu itu luar biasa. Effortnya dari semalam, ada yang sampai udah ngecat rambut lah, mungkin karena mau keluar kota kali ya, jadi ya kesempatan lah bergaya sedikit. Ada yang sampai aksesorisnya kiri kanan menggantung di sini ada. Bentar, bahas lu mitos atau fakta. Menurut kalian itu mitos atau fakta? Enggak tahu gua. Ya, kalau menurut gua juga nggak tahu. Cuma yang gua lihat sih ada yang kayak gitu. Cuma nggak banyak. Mungkin kayak gitu kan mencolok banget. Jadi justru walaupun mereka nggak banyak, mereka menonjol. Tapi kalau lu tanya gua mitos atau fakta, menurut gua kayaknya mitos. Masih minoritas lah orang kayak gitu, masih sedikit. Cuma ya emang ya itu yang gua bilang tadi, mencolok. Ya pernah juga gua lihat ada di bandara. Gua kan beberapa kali pulang pergi ya dari Manado. Ya rata-rata orang Manado pakaiannya biasa aja. Ada atau enggak yang kayak lu ceritain tadi? Ada. Kalau kita fakta, karena masih 60%. Masih sebagian besar, sebagian besar. Fakta. Ana sendiri gimana? Kalau kita suka nyaman kita di dalam pesawat, lebih memikirin tapi kenyamanan di atas pesawat. Walaupun akhirnya ya ujung-ujungnya heboh juga, tapi tidak nyanak dan mubazir. Kita mesti begini. Kan ada yang orang yang pengen, gue mau ketemu orang banyak, gue harus nunjukin nih harus. Karena kita lebih memikirkan kita kenyamanan di dalam pesawat kan dingin toh. Kalau mau mementingkan gaya, ada yang pakai cuma tank top gitu-gitu ya. Ada lagi tentang stereotip atau stigma orang Manado? Gak ada. Habis ya. Buat kalian-kalian yang punya tambahan-tambahan, tolong ditulis di kolom komentar di bawah, nanti kita bahas. Baik kalian orang Manado ataupun orang yang dari luar Manado yang pernah dengar orang Manado tuh kayak gini, boleh ditulis di bawah, nanti kita bahas.
So, segitu aja dulu videonya. See you on the next video. PG.